Wabarakatuh. Saya Paramita Rizkia. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang akuntansi keperilakuan pada perencanaan laba dan penganggaran. Baiklah, yang pertama berbagai fungsi dari perencanaan laba dan penganggaran. Anggaran merupakan hasil akhir dari proses perencanaan perusahaan. Anggaran merupakan cetak biru perusahaan untuk bertindak yang mencerminkan prioritas manajemen dalam alokasi sumber daya organisasi. Anggaran bertindak sebagai suatu alat komunikasi internal. Anggaran berfungsi sebagai standar terhadap hasil operasi aktual dapat dibandingkan. Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang memungkinkan manajemen untuk menemukan bidang-bidang yang menjadi kekuatan atau kelemahan perusahaan. Yang kedua, pandangan perilaku terhadap proses penyusunan anggaran. Tahap penetapan tujuan. Aktivitas perencanaan dimulai dengan menerjemahkan tujuan organisasi yang luas ke dalam tujuan-tujuan aktivitas yang khusus. Tahap implementasi. Pada tahap implementasi, rencana formal tersebut digunakan untuk mengkomunikasikan tujuan dan strategi organisasi, serta untuk memotivasi orang secara positif dalam organisasi. Dan yang terakhir, tahap pengendalian dan evaluasi kinerja. Setelah diimplementasikan, anggaran tersebut berfungsi sebagai elemen kunci dalam sistem pengendalian. Selanjutnya yaitu konsekuensi disfungsional dari proses penyusunan anggaran. Berbagai fungsi anggaran seperti penetapan suatu tujuan, pengendalian mekanisme evaluasi kinerja dapat memicu berbagai konsekuensi, yaitu rasa tidak dipercaya, resistensi, konflik internal, dan efek samping lain yang tidak diinginkan. Selanjutnya, relevansi konsep ilmu keperilakuan dalam lingkungan perencanaan. Stabilitas yang pertama yaitu dampak dari lingkungan perencanaan, yang kedua ukuran dan struktur organisasi, yang ketiga gaya kepemimpinan, dan yang terakhir stabilitas lingkungan organisasi. Selanjutnya, konsep-konsep keperilakuan yang relevan dalam proses penyusunan anggaran. Tahap penetapan tujuan. Tujuan umum dari manajemen puncak diterjemahkan ke dalam target-target yang pasti dan dapat diukur bagi organisasi serta setiap subunit utama atau pusat-pusat pertanggungjawaban. Yang pertama yaitu kelarasan tujuan, yang kedua partisipasi, yang ketiga manfaat partisipasi, dan yang terakhir batasan dan permasalahan partisipasi. Tahap implementasi yaitu pengkomunikasian anggaran. Pengontrol atau direktur perencanaan bertanggung jawab mengimplementasikan anggaran. Yang kedua kerjasama dan koordinasi. Implementasi anggaran yang berhasil membutuhkan kerjasama dari orang-orang dengan beraneka ragam keterampilan dan bakat. Tahap pengendalian dan evaluasi kerja. Laporan-laporan kinerja untuk mempertahankan kendali atas biaya dan menjaga agar karyawan termotivasi ke arah pencapaian sasaran. Laporan kinerja sebaiknya disusun dan didistribusikan paling tidak secara bulanan. Terima kasih. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.